Oke Mas Pardon, silakan dimulai presentasinya tentang project yang akan dikerjakan buat bulan ini. Oke Mas Agung, jadi ini saya, Mas Doni dan tim akan mempresentasikan hal-hal yang nantinya akan kita jadikan monetize di perusahaan kita ini. Jadi project saya kali ini adalah kita akan membuat sebuah produk yang nantinya akan dijual di sosial media. Untuk platformnya kita pilihnya Instagram Mas. Nah, kenapa Instagram? Karena di Instagram ada 86 juta user. Jadi kita kemungkinan juga kecipratan lah untuk target marketnya. Yang kedua, kita pinginnya itu setiap hari posting Mas. Postingnya apa? Ya ini kayak berupa fitur produk kita. Jadi produk kita itu kita posting di sini setiap hari. Kita kasih promo, terus biar orang itu beli terus. Habis itu biar orang itu juga suka beli di kita karena kita juga ada promo. Nah, harganya kita patok di 100.000 itu per item gitu Mas Agung sama Mas Randy. Nah, untuk omset di awal kita bisa nih perkiraan dapat 30 juta per bulan. Nah, itu sedikit presentasi dari saya. Ada masukan dari Mas Agung sama Mas Randy. Oke. Terima kasih atas presentasinya dari Mas Doni. Ini saya ada beberapa tanggapan buat presentasi dari Mas Doni. Keseluruhan overall udah oke. Dari cara penyampaian udah jelas, udah detail. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah buat Mas Doni bersama timnya, mungkin bisa dicatat atau bisa direkam juga. Yang namanya kalau mau jualan di sosial media itu kita harus nggak boleh melupakan core value dari sosial media itu sendiri. Karena yang namanya sosial media itu kan channel berkomunikasi, bukan channel jualan. Meskipun ada fitur shop, tapi utamanya sosial media adalah tempat. Jadi gini, buat teman-teman semua main sosial media itu buat apa sih? Pasti buat refreshing, cari konten-konten hiburan kayak gitu ya. Nah, itu yang harus kita tonjolkan terlebih dahulu. Konsep hiburan seperti apa, ataupun konten-konten yang diminati oleh banyak orang yang seperti apa, terus yang cocok juga dengan konsep project kita. Nah, kalau misalnya dari tim Mas Doni ini memilih Instagram sebagai channel untuk membangun toko online-nya ke depannya, benar, sekitar 86 juta user Instagram aktif sekarang ada di Instagram. Mungkin platform lain juga ada yang segitu, bahkan ada yang lebih besar. Yang perlu digarisbawahi selanjutnya adalah yang namanya di Instagram. Apakah target market kita yang menggunakan produk kita itu ada di Instagram? Itu yang pertama. Terus yang kedua, problem apa yang akan kita selesaikan dengan produk kita? Kan produk kita ini kan membantu menyelesaikan masalah dari si target market. Jadi kalau misalnya orang awam langsung ditembak, kita langsung jualan secara hard sale, kita pasang harga 100.000 per item, orang akan bilang itu mahal. Dan mereka akan mencoba mencari alternatif ataupun kompetitor yang jauh lebih murah dengan jenis produk yang sama. Itulah tantangan kita. Untuk mau posting setiap hari itu sangat bagus sekali buat tim Mas Doni sama timnya ya. Tapi untuk jenis konten yang bisa kita maksimalkan itu utamanya paling nggak ada 3 ya. Konten entertainment, konten edukasi informatif seputar produk jualan kita. Yang ketiga adalah konten jualan. Gitu ya. Kalau yang pertama konten entertainment seperti konten hiburan, kita membuat konten yang ya paling nggak terlalu bikin beban lah ya, bikin orang tertawa, bikin orang senyum kayak gitu. Terus konten informatif dan edukatif. Kita perlukan apa? Karena kita kan mau launching produk baru, produk yang belum banyak orang yang tahu. Jadi kita juga memerlukan yang namanya edukasi. Yang namanya market itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba mereka beli produk kita tanpa tahu produk kita apa. Manfaatnya apa sih buat mereka? Apa sih dampak kalau mereka pakai produk kita buat mereka? Terus apa juga dampak kalau mereka nggak pakai produk kita? Jadi kita nggak cuma bikin konten berupa itu tadi apa? Konten tentang fitur produk, bahan-bahan produk kayak gitu, kita nggak menonjolkan di situnya ya. Kita menonjolkan benefit. Market ini mendapatkan value apa yang bisa didapatkan dari produk kita. Maka itu akan bisa merontokkan. Yang tadinya mereka bilang harga mahal itu relatif. Perbandingannya antara apa?
karena mereka nggak melihat value yang Mas Doni tonjolkan. Jadi terutama sosial media itu harus mengandung yang namanya 5W plus 1H. Orang awam ketika datang ke Instagramnya kita, mereka harus menjawab, mereka harus terpenuhi 5W plus 1H. What? Apa sih produk jualan kita? Who? Siapa sih kita? Kita ini bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. When? Kapan aja kita aktif di sosial media, kita memberikan promo, kita aktif konten sharing ini, itu di waktu kapan aja. Where? Dimanakah channel distribusi kita? Dimanakah tempat orang bisa membeli produk kita? Ataupun kita sudah punya cabang atau belum? Selanjutnya ada how? Bagaimana? Gimana cara orang bisa mendapatkan produk kita? Harus lewat online atau lewat reseller atau lewat apa? Jadi ketika orang datang ke Instagram itu dari bagian bio Instagram dan highlight Instagram itu harus bisa menjawab 5W plus 1H agar orang paling nggak tahu dulu lah kita ini siapa, kita jualan apa, kayak gitu. Dengan adanya highlight kan kita bisa audiens itu capek kalau suruh scrolling satu persatu ya. Jadi kita kumpulkan di highlight sesuai topik, sesuai niche-nya kita. Terus untuk promo, berhubung kita ingin menonjolkan value dan benefit, maka promo itu jangan dijadikan sebagai acuan agar toko kita selalu ramai dari pembeli. Tapi kita nggak mau mendidik target market kita itu sebagai orang yang beli karena promo. Mereka beli itu karena membeli solusi. Mereka membeli sebuah transformasi. Misalnya teman-teman membeli apa yang paling gampang? Teman-teman membeli yang namanya online course dari Microsoft misalnya. Teman-teman beli online course supaya yang tadinya nggak jago menguasai Microsoft secara utuh, teman-teman bisa nih, yang tadinya nggak bisa jadi bisa menguasai Microsoft. Nah, sama seperti produk kita. Mereka akan menjadi apa setelah menggunakan produk kita, kayak gitu ya. Buat Mas Doni sama timnya. Mas Ren, ada yang ditanyakan? Iya benar Mas, dari yang disampaikan sama Mas Agung, kalau itu tadi yang sudah disampaikan. Terus kalau tambahan dari aku ini, jadi kita juga perlu mendesain yang namanya branding. Salah satu elemen branding kan namanya ada logonya, ada konsistensi warna yang akan kita gunakan itu warna apa. Contohnya kayak di bukunya punya kita ini, Brand Creator Book, dan punyanya Content Attackers, itu kan mayoritas kita dominan warna biru. Dan kita juga ada logo yang membranding agar orang itu paling nggak tahu dulu tentang produk kita. Kalau saya dari seni sudut pandang orang kreatif, dari bagian editing buat video dan desain, visual grafis itu ya, graphic designer, saya melihatnya itu. Jadi kita perlu juga memilih tone warna apa yang akan kita pilih. Kayak gitu. Dari aku udah itu aja, terima kasih. Oh iya, jadi harus dipikirkan juga ya kayak branding, warna, kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya udah cukup, sekian. Terima kasih buat representasinya Mas Doni, ditunggu next revisinya buat projectnya bersama tim. Aku lihat peluang ini juga cukup besar sekali di market, jadi teman-teman bisa dengan semangat buat ngerjakan project ini. Oke, baik, kalau gitu saya lanjutkan, ada aktivitas lain. Saya tinggal dulu teman-teman semua, terima kasih dan selamat beraktivitas. Mari Mas Agung, terima kasih.